Oke, sekarang kita mulai untuk praktek bersama-sama. Karena ini merupakan jurnal yang pertama, maka untuk saldo awalnya kita biarkan kosong. Kemudian kita akan beralih ke sheet jurnal. Untuk sheet jurnal ini, kita isi tanggalnya terlebih dahulu, bisa disesuaikan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kemudian contohnya kita memiliki pemasukan outlet, maka kas rupiahnya bertambah dan pemasukan usahanya bertambah. Oke, kemudian ini contoh saja ya nominalnya. Kemudian kita juga memiliki pemasukan dari ojek online. Ini saya copy saja supaya lebih cepat. Maka kas rupiahnya bertambah dan pemasukan GoFood bertambah. Untuk pemasukannya kita bisa pilih dari list yang ada di sini ya. Seperti itu. Kemudian contohnya kita juga memiliki pemasukan lain-lain. Barangkali ada yang pembayarannya melalui transfer, kita pilih di sini kas rupiah, pemasukan lain-lain. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi nominalnya. Kemudian kita mulai masukkan biaya-biaya. Untuk yang pertama, kita mungkin memiliki biaya bahan baku. Maka bahan bakunya bertambah dan kas rupiahnya berkurang. Kita masukkan nominalnya. Kemudian contohnya kita juga memiliki biaya sewa. Untuk di awal kita membayar biaya sewa contohnya sebesar 30 juta rupiah. Maka di sini sewa dibayar di mukanya bertambah dan kas rupiahnya berkurang. 30 juta rupiah. Oke, seperti ini. Karena dia terhadap sewa dibayar di muka, maka perlu ada yang kita tagihkan setiap bulan. Maka kita memiliki biaya sewa tiap bulan. Biaya sewa tiap bulan ini, maka akan ada akun biaya yang keluar di sini. Ini terhadap sewa dibayar di muka. Besarnya yaitu penyusutan dari 30 juta ini selama 1 tahun, maka 2.500.000 rupiah. Kemudian perlu ada penyesuaian deposit sewa di sini. Kita tambahkan deposit sewa, penyesuaian dari biaya sewa yang kita bayarkan tiap bulan. Maka di sini kas rupiahnya bertambah, deposit sewanya juga bertambah ya, deposit sewanya bertambah. Ini nilainya sesuai sewa yang kita bayarkan tiap bulan. Karena ini merupakan penyesuaian, maka saya tuliskan jurnal penyesuaian di sini sebagai nomor notanya. Seperti itu. Kemudian contohnya juga kita memiliki biaya pos, langganan biaya pos. Untuk pos awal sebagai contoh kita memiliki 3 juta itu untuk pemakaian selama 1 tahun, maka di sini langganan dibayar di mukanya bertambah dan kas rupiahnya berkurang. Kita masukkan 3 juta. Oke, seperti ini. Karena ini terhadap langganan dibayar di muka, maka perlu kita sesuaikan di rekap utang piutang di bagian langganan dibayar di muka. Ini masih cek lagi ya, karena belum kita input di sini. Kita input langganan pos. Kita masukkan kodenya, saya menggunakan T001. Untuk kodenya bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan. Kita cek, dia sudah masuk ke penambahan. Jangan khawatir terbalik, jika memang terbalik tinggal dipindah saja kodenya seperti itu. Kemudian dari biaya pos awal ini seperti biaya sewa perlu kita susutkan setiap bulan, maka akan ada biaya pos tiap bulan. Biaya pos setiap bulan ini maka akan ada biaya operasional yang keluar, perlu kita tagihkan sebagai biaya operasional. Kita ambilkan dari kas rupiah, besarnya 250.000 rupiah, atau penyusutan dari 3 juta yang dibayarkan selama 1 tahun. 3 juta dibagi dengan 12. Kemudian kita perlu susutkan juga biaya langganan dibayar di muka ini. Maka di sini penyusutan
biaya langsung. Nilainya yaitu kas rupiahnya bertambah dan langganan dibayar di mukanya berkurang. Nilainya sama dengan biaya operasional. Maka kita masukkan kode yang sama. Kita masukkan di bagian bawah dan kita cek di sebelah sini. Dia masuk ke dalam pengurangan. Jadi saldo akhirnya yaitu Rp2.750.000 sudah sesuai. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan persediaan akhir. Kita masukkan persediaan akhir di bagian laba rugi di sini. Oke, setelah itu kita cek lagi. Ini ada selisih karena tadi kita memiliki pemasukan lain-lain, maka kita tambahkan di sini pemasukan lain-lainnya. Kita rapikan dahulu. Kemudian pilih pemasukan lain-lain di sini. Kita tarik rumusnya. Ini juga kita tarik rumusnya. Ini juga kita tarik rumusnya. Seperti itu. Kemudian kita cek lagi bagian biaya masih ada selisih. Ini biaya sewanya belum masuk ya. Tadi kita ada biaya sewa sebesar 2.500.000 sama seperti pendapatan. Kita rapihkan dulu, baru kita pilih biayanya, biaya sewa. Kita tarik lagi rumusnya. Lalu kita cek sudah sesuai. Kemudian ini ada cek lagi apa yang belum dimasukkan yaitu HPP. Kita ambil dari sini, kita copy ke jurnal. Kita masukkan di sini sebagai biaya HPP. Maka di sini harga pokok penjualannya bertambah dan bahan bakunya berkurang. Oke, sudah sesuai semua. Jika sudah sesuai, kita pastikan ini balance. Jika sudah, maka kita bisa cek buku besar. HPP di sini juga sudah 0, maka sudah valid. Kita bisa mengecek setiap akunnya di sini. Bisa kita pilih ini. Kemudian untuk neraca lajurnya juga kita pastikan bahwa semua sudah balance dan tidak ada selisih. Sudah aman semuanya. Kemudian laba rugi juga tadi sudah sesuai. Kemudian perubahan ekuitas juga sudah sesuai karena tidak ada investor, saya tulis 0. Dari perubahan ekuitas ini kita memiliki laba rugi periode berjalan sebesar 21 juta sekian. Sebagai contohnya kita ingin mengambil prive sebesar 10 juta, maka perlu kita masukkan ke dalam jurnal. Kita masukkan ke sini pengambilan prive. Seperti ini, maka di sini prive internal bertambah dan kas rupiahnya berkurang. Kita ambil 10 juta. Oke, setelah kita ambil di sini, maka di sini akan muncul juga di bagian prive internal ya. Kemudian di neraca lajur kita cek lagi. Bagian ini tidak balance karena memang akan ada selisih di bagian prive ya, tapi pastikan saja kolom yang kedua ini sudah balance, maka semua sudah aman. Kemudian kita cek laba rugi lagi, seharusnya tidak ada pengaruh. Kemudian kita cek perubahan ekuitas, di sini prive internal sudah masuk. Ini total modal akhirnya semua sudah sesuai. Kita cek neraca, semua juga sudah sesuai. Rekap hutang piutang juga sudah sesuai. Nilai saldo akhirnya sudah betul ya. Kemudian untuk arus kasnya juga sudah sesuai, maka kita sudah selesai. Jika nanti sudah tutup periode dan kita akan membuat jurnal yang baru, maka kita salin file ini, kemudian kita kosongkan semuanya. Jika sudah, maka kita perlu mengambil nilai saldo akhir di sini. Kita copy dan kita paste di file yang baru, yang kosong. Kita paste, contohnya di sini saja ya. Kemudian perlu kita hilangkan bagian prive-nya supaya balance. Jika yang strip-strip ini mau dihilangkan juga tidak apa-apa. Kemudian pastikan bahwa sudah balance, maka template sudah bisa digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.